Halo, ketemu lagi di channel Auto Parts Media. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang kunci filter oli untuk mobil Avanza, Xenia, Rush, Terios, Agya, Ayla, Calya, Sigra, dan lain-lain yang filternya sejenis besarnya. Di sini kita akan ngebahas salah satu dari jenis kunci filter saja, karena kunci filter ada beberapa jenis. Salah satunya ini yang bentuk mangkok, ada yang bentuk sabuk, ada yang bentuk rantai, ada yang bentuk kaki tiga juga. Karena menurut saya untuk kunci filter yang lebih mudah digunakan buat kalian yang mungkin masih baru untuk coba-coba buka filter oli sendiri, ganti filter oli sendiri, atau sekelas bengkel yang biasa menggunakan saja, sebenarnya menurut saya lebih nyaman untuk menggunakan kunci filter yang bentuknya mangkok seperti ini, kalau menurut pribadi saya ya. Tapi ya itu balik lagi ke masing-masing pengguna kunci filternya. Mungkin kadang ada yang bilang, oh saya lebih suka untuk pakai yang rantai karena bisa muat di berbagai ukuran. Bisa kunci filter untuk Avanza, Yaris kan berbeda tuh, lebih kecil kalau nggak salah ya, atau lebih besar saya lupa. Nah itu juga bisa dipakai yang rantai. Jadi ya berbagai ukuran lah kalau pakai yang rantai, sabuk, dan yang bentuknya 3 kaki. Tapi untuk yang kunci filter ini, kenapa saya bilang lebih mudah, karena untuk pegangan ke filternya itu menurut saya lebih rigid, lebih kencang gitu. Jadi ketika kita putar, untuk melesetnya, kecuali gigi di dalamnya sudah dol, itu lebih kemungkinannya lebih kecil untuk meleset ketika kita putar ke filternya. Nah, di sini saya mau bahas 3 macam kunci filter yang bentuknya mangkok. Jadi ini ada dari berbagai merek. Ada dari Tekiro, ini dari Lipro. Kadang saya dapat yang ada tempatnya seperti Tekiro ini, dia bentuknya cuman mereknya Lipro. Nah, kalau ini merek-merek biasa lah. Dia ada perbedaan di bahan dan penggunaan kuncinya nanti. Kita bahas dulu dari yang paling pertama. Ini ya merek biasa sih. Kadang ada yang ada mereknya, kadang yang polosan seperti ini nggak ada mereknya. Seperti ini. Jadi dari build quality-nya juga kita lihat ya agak kurang rapih lah ya. Seperti ini. Dan gigi-giginya juga nggak terlalu, gigi samping untuk alur kepala filternya untuk dia nanti dipegang ke filter itu juga nggak terlalu gede, tidak terlalu menonjol, jadi hampir seperti rata gitu, tapi masih ada tekstur gigi-giginya di sini. Dan bahannya juga tipis, tapi ini dari besi sih sebenarnya. Nah, terus nanti ada perbedaannya di kunci ini. Kalau dari kedua ini yang umumnya digunakan, dia pakai kunci atau gagang sok yang model L bisa kita gunakan, yang biasanya kita pakai untuk mata sok, buka kunci roda, itu sama 3/8 ukurannya di sini lubangnya. Kalau yang di sini, ini kita harus pakai kunci ring pas, kunci ring untuk penggunaannya, makanya di sini tengahnya dia nggak ada, cuman ada drat sih, nggak tahu nih, ini karena kayak cuman ditempel pakai mur aja sih ini. Untuk kekuatannya sih saya kurang tahu karena jarang sih untuk pakai yang ini, seperti di las aja gitu. Di sini ada mur mangkok, di las di atasnya nih murnya, kalau terlihatnya seperti itu. Tapi untuk bahan sih ya oke lah, besi gitu. Tapi untuk kerapihan menurut saya ya kurang lah ya. Dan kepraktisan di sini mungkin untuk beberapa mobil, karena ruang di bawah mesinnya itu agak sempit, untuk penggunaan kunci ring pas atau ring ini agak susah sih menurut saya, karena jaraknya kan cuman sedikit. Kalau misalkan pakai yang gagang L, dia jaraknya akan ada jarak. Nah, contohnya seperti ini. Kalau pakai yang gagang L, dia akan ada jarak antara kunci filter dengan pegangan kita untuk muter kunci filternya. Jadi nggak terlalu dekat. Tapi kalau kita pakai kunci ring, otomatis kita kunci ring atau ring pas, otomatis jaraknya hanya sependek ini aja nih. Begini nanti posisinya. Kalau ada komponen-komponen di bawah mesin yang menghalangi, di sini nggak bisa kita puter jadinya. Kalau di sini masih ada jarak, jadi kalau ada komponen mesin di bagian sini kita masih bisa puter. Tapi untuk beberapa mobil mungkin pakai gagang sok ini aja masih kurang jauh
jadi masih ada yang mentok di pinggirannya, di pinggiran filter itu. Mungkin kalau kalian yang butuh untuk jaraknya lebih jauh, kalian bisa nanti tambahin extender juga ya. Jadi di sini bisa kita tambahin extender untuk gagang shocknya, mau yang agak pendek, sedang, sampai yang panjang. Jadi sesuai kebutuhan kita nanti jaraknya. Nah, tapi kalau yang ini nggak bisa untuk pakai gagang shock. Harus pakai kunci ring atau ring pas atau mata shock mungkin masih bisa. Kalau ditambahin mata shock baru pakai gagang ini. Tapi kalau dari bahannya besi lah ini. Yang disayangkan sih gigi sampingnya ini kurang menonjol, jadi mungkin akan cepat ngelos ya, cepat dol kalau kita pakai. Nah, ini untuk yang model pertama. Ini sih kalau harga setahu saya di kisaran 35 sampai 45 ribu, tapi tergantung juga daerah dijualnya sama toko yang jualnya. Harga bisa beda-beda. Dan ini harga semua yang kita sebutkan itu per tanggal video ini dibuat. Jadi kalau kalian nontonnya di 2022 mungkin harga ini, atau di 2023, 2024 itu harga ini mungkin udah nggak relevan lagi, tapi bisa jadi patokan lah di tahun 2021 ini harganya sekian. Kenapa saya bilang seperti itu? Di beberapa barang yang sebelumnya saya review itu, walaupun cuma beda 7 bulan mungkin, atau beda 8 bulan, beda 9 bulan, itu udah beberapa barang yang harganya sekarang udah nggak dapet segitu. Udah ada kenaikan, mungkin ada yang naik sekali, ada yang naik 2 kali. Makanya mungkin harga yang saya sebutkan ini hanya sebagai acuan berapa sih kira-kiranya gitu. Mungkin bisa lebih tinggi gitu dari harga yang saya sebutkan. Jadi nggak serta-merta jadi patokan, oh harganya harus gitu kalau saya beli. Kasihan yang dagangnya nanti. Nah, untuk yang kedua, ini bahannya apa ya? Kayak babet sih. Kalau kita pegang kayak babet bahannya. Tapi kalau di Tekiro ini dia tulis sih metal construction. Jadi mungkin bahannya terbuat dari metal, tapi kalau saya pegang sih hampir sama ya untuk bahan. Cuma beda tekstur di luarnya aja, nanti saya jelaskan lagi. Nah, kalau ini saya lihat sih mungkin bisa saya sebut kayak babet ya bahannya. Dibilang besi juga enggak, metal saya nggak tahu juga apa, karena catnya jadi terasa kayak babet. Tapi sejauh ini sih kalau saya pakai yang ini lumayan kuat kok. Kalau kita penggunaannya benar, maksudnya penggunaannya benar itu nggak ketika miring udah kita puter. Jadi benar-benar harus udah pas, lurus dengan filter olinya baru kita puter. Dan digunakan untuk filter oli yang sesuai dengan ukuran ini. Jadi untuk giginya juga nggak bakalan cepet dol gitu. Nah, kalau kita lihat perbedaannya sama yang tadi itu, ini kita pegangin terus ya. Kita taruh dulu aja. Ini gagangnya yang tadi saya bilang sih sebenarnya bisa masuk ke sini. Seperti ini. Tuh. Kalau yang di kunci filter yang pertama itu nggak bisa. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, giginya ini lebih kelihatan kan? Kalau di kamera pasti kelihatan. Giginya lebih menonjol lah di sini. Kelihatannya lebih menggigit lah kalau kita pakai ke filter oli. Dan di sini ukurannya 901 untuk tipe filter oli yang ukurannya seperti filter oli Avanza. Kalau di Tekiro dia tulisnya 64 mili. Nah, kalau di kunci-kunci filter yang selain Tekiro itu biasa dia tulis angka ini 901. Kalau ini dari Lipro ya tadi ya. Kurang lebih ya seperti inilah untuk kualitasnya. Nah, kalau ini harganya bisa di kisaran 60 sampai 65 kalau orang jual biasanya ya. Tapi lebih banyak sih kalau saya temuin 65.000 ini dijual. Tergantung mereknya juga. Kadang ada yang nggak bermerek. Ini kan Lipro nih. Ada yang nggak ada mereknya. Jadi ya kita nggak tahu lah yang bikin siapa gitu. Itu kadang bisa ada yang jual 55.000 juga. Jadi tergantung mereknya juga. Nah, kalau ini Tekiro. Kalau di sini lengkap ya dijelasinnya. Sampai cara penggunaannya juga ada. Tuh. 64 mili. Nah, ini kalau kita lihat dalamnya kurang lebih kalau kita bandingin sama ini ada perbedaan berat lah sedikit. Ini lebih berat sedikit bobotnya.
Kalau kita pegang kita bandingin secara ini aja ya, kasarnya. Terus untuk teksturnya pun ada, mudah-mudahan sih di kamera kelihatan ada perbedaan dikit, tapi kayaknya sih ini cat aja sih perbedaannya, perbedaan tekstur di catnya aja. Jadi ini lebih kasar gitu, kalau ini lebih licin teksturnya. Kalau untuk gigi kurang lebih sama, kelihatan di kamera kan lebih menonjol, sama seperti ini. Dibandingkan yang ini lebih nggak kelihatan dah. Sama menggunakan gagang shocknya yang setengah in. Sorry, mungkin tadi di awal video saya salah sebut ya, harusnya setengah in sih kalau ukuran ini. Kalau 3/8 nanti lebih kecil dari ini. Kalau untuk kunci-kunci atau mata shock yang standar biasanya setengah in. Kalau untuk yang lebih kecil itu 3/8 lubang. Rata-rata kebanyakan ini setengah in dipakainya untuk lubang tengahnya. Mungkin bisa juga kalau kalian mau pakai ring atau ring pas, cuman ukurannya lumayan besar dan kadang nggak masuk seperti yang saya jelaskan tadi di pinggir-pinggiran filter olinya, kadang suka ada yang mentok. Jadi saya lebih menyarankan untuk pakai gagang shock aja. Kalau ini untuk yang merek Tekiro. Kalau ini harganya lumayan sekali. Untuk per tanggal hari ini saya buat video ini bisa sekitar 125, mungkin ada yang jual 130, tergantung tempatnya juga, tergantung tokonya juga. Tapi kurang lebih kalau bahan sih hampir, kalau menurut saya ya pribadi hampir sama kalau kasat mata dilihat seperti ini. Mungkin perbedaannya mungkin nanti di daya tahan bahannya ini mungkin lebih lama lah dibandingkan ini penggunaannya, masa pakainya, dan ini lebih lama dari ini kalau menurut saya. Karena saya pakai yang ini aja udah lumayan kok, udah lumayan cukup lama. Kalau pakai model kayak gini nggak terlalu cepat dol juga, lumayan kuat dan lumayan enak dipakai sebenarnya. Mungkin buat kalian yang heran kenapa sih ini mahal sekali nih, yang Tekiro nya mahal banget ya, karena memang beberapa barang-barangnya yang mungkin kalian udah sering lihat, Tekiro kunci ring, pas ring dan lain-lain itu udah banyak lah di pasaran. Dan merek ini udah terkenal di kalangan bengkel ya, bagus untuk kualitas barang-barangnya yang punya standar Jepang juga seperti ini. Jadi nggak cuma kunci filternya, tapi kunci-kunci lain juga lumayan mahal harganya, tapi worth it lah untuk kualitasnya. Gimana sih implementasi ke filter olinya? Kurang lebih sekilas saja kita kasih lihat. Kita pakai filter oli Avanza yang mereknya Denso, jadi bisa masuk di beberapa mobil nih. Kita pakai contoh yang ini ya. Nah, kalau yang ini bener-bener gigit sih menurut saya. Nah, jadi dipasin antara gigi ini sama cokan yang ada di filternya. Kalau udah masuk baru nanti tinggal diputar. Ini nyabutnya aja juga perlu tenaga nih menurut saya. Kencang sih, ini kencang banget karena mungkin masih baru ya, jadi kencang banget sih. Nah, kalau ini kayak lebih gampang masuknya sih. Terus saking tipisnya jadi kayak ngekop banget gitu di atas filternya. Tapi lumayan kencang. Untuk pegangan ke filter olinya lumayan susah juga untuk bukanya. Coba kalau kita pakai yang Tekiro. Nah, kalau ini feel untuk antara kunci filter sama filter olinya sama kayak yang di tengah, kan saya bilang giginya lebih keluar, makanya lebih susah kita untuk buka ininya, lebih rapet lah jatuhnya ke filter olinya. Mungkin seperti itu aja sih kalau untuk penggunaan. Jadi setelah di kop tadi masuk, baru nanti mau kita pasang ini dulu ya, tergantung kenyamanan kalian aja. Mau dipasang dulu ke sini sama gagangnya baru dimasukin ke filter, atau kita masukin dulu baru kita pasang gagangnya. Itu tergantung kalian nyamannya gimana, karena masing-masing orang beda untuk penggunaan gagang ke filternya ini. Kalau masalah filter oli udah kita bahas sedikit di video yang pernah kita buat, jadi kalian tinggal lihat aja video sebelumnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita review singkat tentang kunci filter model mangkok ini. Jadi kita sebutnya model mangkok ya, karena memang di sini juga disebutnya kalau di Tekiro yang model mangkok juga, dan bentuknya juga seperti mangkok. Itu aja yang kita bahas tentang kunci filter
Mungkin buat kalian kalau masih ada pertanyaan atau yang masih bingung atau yang mau tanya-tanya tentang hal lain juga bisa di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.